Tanggal upacara bendera hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Tetap seperti kemarin, berbalik dulu yang bertugas. Jangan bubar dulu, yang bertugas dulu. Salaman, bersalaman. Yang bertugas dulu baru kelas 1, kelas 2 tetap di tempatnya. Kelas 2 tetap di tempatnya. Jangan dorong-dorongan. Kelas 3 juga jangan maju. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Belakang dik. Ya. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Waduh, pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beri contoh yang baik untuk adik-adiknya. Gak usah dorong-dorongan. Ayo. Astri, gak usah dorong-dorongan. Dapat, ayo dapat. Ayo. Jangan memundar.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan waktu yang penuh hikmat ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan yang sudah mendahului kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mulai. Kita selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabbal alamin, kami saat ini sedang melaksanakan upacara penaikan bendera, maka berilah rahmat dan hidayah kepada kami, pada guru dan pembimbing kami, serta kepada para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang membela negara yang kita cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan terangilah dengan sinar ilmu itu. Semoga ilmu yang kami peroleh merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru dan pembimbing kami, serta berikanlah kekuatan, kemampuan dan petunjuk agar kami dapat melaksanakan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sesi siswa. Panca setiap pelajar. Kami putra putri pelajar. Satu. Persiapkan diri untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Selalu hormat, patuh pada orang tua dan Bapak Ibu guru. Tiga. Hemat, cermat, bersahaja, rajin bekerja, dan giat belajar. Empat. Selalu bermusyawarah setiap mengambil keputusan. 5. Rela berkorban, bertanggung jawab, dan siap membantu sesama kawan. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Dulu, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan yang dapat Abdurrahman, yang terhormat Bapak Ibu Guru MTS Al-Istiqomah, yang terhormat dan yang saya sayangi anak-anak besar kalian. Dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan nikmatnya jualah kita dapat berkumpul di halaman MTS Al-Istiqomah ini dengan cuaca yang sangat mendukung, dengan angin yang sepoi-sepoi ini. Tidak ada yang ngantuk kan? Nah, tidak ada yang ngantuk. Sudah makan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, nikmati saja angin yang lewat sepoi-sepoi itu. Serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang dan derang, bercahayakan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, pertama yang saya ucapkan adalah terima kasih kepada petugas upacara yang mereka semuanya sudah hebat semua. Tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya, bersemangat. Sudah, terima kasih. Tantangannya adalah yang petugas selanjutnya. Jangan sampai petugas yang selanjutnya itu adalah lebih loyal lagi, harus lebih semangat daripada yang sudah semangat ini. Paham? Kelas berapa yang bertugas minggu depan? 3B. Saya harus bisa. Ingat, slogan yang saya tanamkan kepada kalian itu adalah tidak lain, saya harus bisa. Jangan ada apabila disuruh wali kelas, siapa yang menyuruh, ketua kelas menunjuk ini. Tidak ada alasan untuk mengucapkan bahasa yang sangat malas saya dengar. Saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya harus bisa, saya harus bisa. Itu yang saya maksud. Paham semuanya ini? Jawab dulu biar lebih semangat. Apabila saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi. Yes, 3 kali. 1, 2, 3. Selamat semangat pagi. Kurang lengkap di sini. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Ya harus semangat, jangan loyo. Makanya bilang Bapak kalau yang sudah makan, alhamdulillah. Yang belum, nikmati saja angin yang sepoi-sepoi ini masuk ke dalam mulut. Terima kasih. Jadi itu yang pertama tadi yang Bapak sampaikan adalah terima kasih kepada petugas yang sudah hebat, dan minggu depan itu harus paling tidak seperti ini hebatnya, jangan sampai loyo. Yang lain kelas 8, kelas 7 dilihati betul-betul petugasnya ini bagaimana. Dilihat petugas ini bagaimana. Nanti kalau sudah disuruh, ya tadi tidak ada bahasa saya bisa, saya enggak bisa. Tidak ada alasan itu. Harus bisa mencoba. Saya harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kalian ini sudah masuk tahun ajaran, yang kelas 9, yang kelas 8, awalnya kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 7, SD naik ke SMP ini kurangi sudah main yang kayak anak-anak waktu SD. Kelas 7, paham? Kurangi mainan yang kayak SD kemarin karena kali ini sudah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Jadi dikurangi yang misalnya ungah di rumah di mana-mana yang sering nangis dan sebagainya, itu dihilangkan, dikurangi, paling tidak dikurangi. Masih ada yang cengeng di sini? Perempuan? Masih ada cengeng? Nah, laki-laki masih ada yang cengeng? Laki-laki cengeng mungkin supan aja itu nanti. Sudah itu ya. Jadi yang kelas 8 kelas ini, yang kelas 9 tolong contohkan kepada adik-adik kelas saya itu bagaimana yang baik. Ingat bilang Bapak, sopan santun harus dipakai setiap hari. Jangan dimasukkan dalam tas. Sekali lagi, sopan santun adab itu jangan dimasukkan dalam tas. Ketika dipakai keluarkan, ketika tidak dipakai simpan. Tidak. Adab itu adalah baik di rumah, di sekolah, dimanapun itu dipakai. Paham ini? Sama orang tua bilang Bapak kemarin kelas 7 dan kelas 9 bersalaman atau tidak kalian berangkat sekolah ini?
Bersalaman itu di samping bersalaman, bah, mak, bu, pak, doakan saya. Itu yang terpenting, karena kita bersalaman itu merupakan kita dan akhlak kita, sopan santun kita kepada orang tua. Kalian seperti itu saja orang tua sudah senang. Apalagi kalian melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Sholat maghrib, sholat zuhur, 5 waktu itu kalian laksanakan, tidak perlu perintah orang tua. Bagaimana hati orang tua kira-kira? Senang ke marah? Hei laki-laki, kalau kalian melaksanakan sholat 5 waktu itu tanpa diperintah orang tua, mendengar azan, kalian sudah sholat di masjid, di langgar atau di rumah, senang atau tidak orang tua kira-kira? Sangat senang. Tidak perlu orang tua itu mengangkat tangan seperti ini. Apabila lihat anaknya itu sudah bagus, di dalam hatinya sudah bagus. Ridhollah bi ridal walidain. Senangnya Allah itu, ridhonya Allah terletak pada senangnya orang tua. Jangan sampai orang tua nak sholat, nak belajar, nak ngaji, asik aja dunia apa ini, peryasinan ini, mengetikkan ini. Jangan seperti itu. Jangan sampai membuat orang tua marah atau sakit hati. Apalagi orang tua itu sakit sampai menyumpahi. Orang tua marah menyumpahi dan sebagainya. Amin, ujar malaikat, naudzubillah, akan terjadi. Tapi ketika kalian itu bagus, baik perilakunya, apa yang disuruh mama mengikuti, sholatnya iya sudah bagus, secara tidak langsung orang tua berdoa, malaikat mengaminkan, kalian akan menjadi orang yang baik, orang yang sukses dunia dan akhirat. Kira-kira itu kayak cari kita semuanya nih, kesuksesan dan keridhaan Allah. Itu yang dicari ke orang-orang di dunia ini. Orang itu sukses tapi dia tidak bakti kepada orang tua, tidak akan abadi kesuksesannya itu, karena masih terhalang dengan orang tua. Jelas ini? Jadi mengenai adab sangat penting. Itu namanya adab, itu masuk tingkah laku, tangan, mulut, perbuatan semuanya. Kalau di sini baik itu tangan, kaki, mulut itu sangat penting dijaga. Tangan ini apa? Bisa memukul, tapi memukul itu jelas kelihatan. Kalau sakit kelihatan. Tapi yang paling parah tangan ini apa? Yang menyakitkan. Bisa nggak tangan menyakitkan? Apa caranya? Tangan ini bisa menyakitkan orang, bisa tidak? Selain memukul, lebih parah lagi. Kamu ini hanya karena ketikan ini orang menjadi sakit hati, karena di dalam ketikan itu dari hati kita terkeluarnya dari jari-jari ini, sehingga menimbulkan namanya menyakiti orang. Itulah namanya, kalau di dalam bahasa kerennya adalah bullying tadi. Bullying itu tidak hanya memukul, tidak hanya menyakiti dan sebagainya. Di dalam medsos itu pun akan terjadi bullying tadi. Paham ini? Nah itu. Yang selanjutnya adalah tata tertib. Tata tertib di MTS Al Istiqomah ini, tolong kalau mau bagus, kalau mau 3 tahun di sini, ikuti itu di papan. Ada kan yang putih-putih itu, yang selain nanti ada dibagi juga kepada kalian peraturan-peraturan yang sudah ditulis oleh MTS ini, yang perlu kalian ikuti, yang dilarang oleh sekolah. Paham ini kira-kira? Peraturan. Kalau kalian mau berkah, ikuti aturan MTS. Jangan sampai banyak melanggar aturan di MTS ini. Jangan sampai menyakitkan hati guru-guru. Sekali lagi, jangan sampai kebanyakan menyakitkan hati guru-guru. Kalau mau mendapatkan ilmu yang baik, ikuti aturan MTS. Paham ini kira-kira? Ikuti aturan MTS. MTS ini di sini adalah orang tua menyerahkan kalian semuanya ke sini, berarti kalian harus bertingkah laku, jangan sampai beda. Di MTS ini baik, di rumah jahat, di rumah baik, di MTS jahat. Salah itu, tidak tepat, tidak benar. Yang benar itu apa?
di rumah baik, di sini juga baik. Atau di MTS ini tingkah lakunya baik, di rumah juga tingkah lakunya baik. Yang jelek-jelek itu buang, yang jelek-jelek itu dibuang kalau mau baik. Jangan sampai kalian ini semuanya nanti menjadi penonton di tempat kita ini. Orang kerja, kita baru bangun tidur. Contoh sekarang bis lewat, orang kerja kan itu. Nah, kalian nggak lulus, MTS-nya nggak lulus, atau nggak lulus, orang sekolah paling nggak SMA paling tinggi lumayan kerja ini nggak. MTS-nya kadang-kadang malas, sekolah SMP populer malas. Sehingga apa? Untuk bekerja itu sekarang ini yang penting adalah diantaranya untuk menunjang itu apa? Kertas lembar. Kertas lembar itu apa? Ijazah itu tadi. Walaupun kalian hebat, tapi tidak dibuktikan dengan kertas lembar ijazah tadi, tidak akan susah untuk menerima kerja. Kalau bahasa Banjarnya adalah ada juga orang tuh sukses tanpa belajar, tanpa kertas ini, tapi itu bahasa Banjarnya apa? Dapat dihitung lawan kantong. Artinya jarang sekali orang sukses yang tidak memakai ijazah. Ada, kata bapak tadi ada, cuma dapat dihitung lawan kantut. Kantut apa? Jarang. Tidak ada orang kantut tutut, tidak ada. Paling sehari itu 2-3 kali oleh normal. Jelas ini? Ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian di sini menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Waduh, mobilnya, hormat!
Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan